di dalammu. Puaskan jiwaku, Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Engkau berikan. Sampai kapanpun aku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri, bukan dengan kekuatan yang Engkau berikan. Sampai kapanpun aku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi seluruh kehidupan kita semua yang ada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada, kita sehat, kita kuat. Biarlah kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau puji Tuhan, agungkan, muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita, untuk kita datang memuji, menyembah, serta memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena
pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci untuk membalas semua kebaikan Tuhan, mengembalikan semua pujian syukur hanya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kami semua. Jemaat Tuhan yang ada di pagi hari ini akan bersorak memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena merasakan bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan kami sudah nikmati di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Di pagi hari ini Tuhan, rangkaian ibadah kami mulai permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah jalannya ibadah kami di pagi hari ini semuanya dalam rencananya Tuhan, dan kami jemaat Tuhan yang ada akan diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami di hari yang sangat indah ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa serahkan kepada Tuhan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan yang menghalangi jalannya ibadah kami di pagi hari ini, jemaat Tuhan sepakat dan bersatu hati mengusir dia di dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus berkuasa menguasai ruangan tempat ini, dan kami semua jemaat Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan maupun dalam perjalanan menuju tempat ini, percepat langkah kaki mereka agar mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji, mengagungkan nama Tuhan, membalas kebaikan Tuhan yang kami sudah nikmati sampai pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada siap untuk memuji Tuhan, bersorak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Orang atur orang tempat ini terlalu banyak di sebelah kanan, sebelah kiri kosong. Jadi biar bagus kepalanya orang berbagi. Tali aja deh Haleluya, puji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau berglori bagi Tuhan. Kita memuliakan, agungkan Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia layak menerima setiap pujian kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Silakan berdiri. Dia Allah, dia Tuhan yang sangat baik bagi setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berikan saat ini kesempatan bagi kaum pria untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang selalu ada buat kehidupan saya dan saudara. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah kita mengiring akan Tuhan. Kita masih memuliakan Tuhan, kita masih memperglori bagi Tuhan. Kita mau mengundang kuasa hadirat Allah terus ada bersama-sama dengan kita, menuntun hidup kita untuk kita semakin dekat, semakin dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang berkata, sekaranglah waktunya. Kita bersama-sama, amin. Sekaranglah waktunya.
Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati. Kami mau siapkan mencari untuk diisi dengan firman Tuhan. Biarlah firman terus menjadi kekuatan di tengah-tengah kami menghidupkan Tuhan. Amin. Bukan
lembutkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami pulang bawa berkat-berkat yang Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Di sudah lihat turun dua di Pak Gembala pas lagi matching ini. Pak Gembala di atas krem di bawah hitam, kita ini di atas hitam di bawah krem. Kita dah duduk situ tadi. Kita dah lihat, Pak Seriki Pari. Oke, kita mau bicara firman hari ini ya. Pak Gembala, boleh kasih buat tadi ini volume. Tes mic 2-3. Bagaimana yang belakang boleh pendengar toh? Oke, ini hari orang mau bicara firman soal beras. Ya, beras sekarang lagi apa? Hah? Lagi murah? Hah? Lagi naik, lagi mahal. Berapa hari-hari ini beras 1 kilo? Berapa? 15. Kalau di sini 15. Kemarin kita udah beli beras merpati DP harga sekitar 17.000 lebih 1 kilo, gitu. Dan ini dia, kalau tahun lalu tuh beras orang juga beli itu masih di harga sekitar 10.000, 10.500, ada 9.500. Itu beras bagus itu. Mungkin Bapak Ibu bilang, kok tahu harga beras? Ya, orang tahun lalu banyak kasih bantuan kok dari Lebaran, Natal. Jadi orang tahu tuh harga beras. Ya di 9.500, 10.000. Tapi hari-hari ini berubah jadi 15 sampai 18.000. Nah, ini orang-orang mulai bataria ini. Kalau di Facebook mulai bawa bataria beras mahal. Kita perhatikan di Facebook, ya, di sosial media. Kita selalu lihat yang mengeluh harga mahal ini ibu-ibu. Bapak-bapak tidak pernah mengeluh beras mahal. Jadi kok siapa ini semua mengeluh beras mahal ibu-ibu? Gitu? Beras semua tulis beras mahal. Semua bicara beras mahal ibu-ibu. Sekarang kamu tanya dah, kenapa bapak-bapak tidak pernah mengeluh soal beras mahal? Ya, saya cari tahu. Kenapa cuma ibu-ibu yang mengeluh, bapak-bapak kenapa tidak pernah mengeluh beras mahal? Satu hal yang kita hasil penyelidikan, ternyata bapak-bapak banyak dosa soal beras ternyata. Kenapa? Karena banyak bapak-bapak masih dia merokok, gitu. Rokok dulu cuma 10.000 lebih, sekarang semintang berapa? Bagaimana bapak-bapak? Dan tahu harga rokok sekarang berapa? Ini malu-malu atau hampir semua? Pasti ada berarti. Berarti mesti tahu harga rokok, gitu. Harga rokok sekarang paling berapa? 20-an. Boleh 20-an? Ini mantap, ini semangatku ini. 30-an nih. Rokok harga 30-an. Kenapa? Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah di sosmed bapak-bapak khawatir, aduh rokok naik. Aduh rokok sekarang 30.000. Semua meriang-meriang. Makanya
Ketika itu beras naik jadi 15 sampai 18 ribu, ini kaum pria beriak semua. Karena siapa? Karena kalau sampai dorang bateria mengeluh, gitu, ini ibu-ibu di dapur semua mulai bilang, seboleh pangkas dengan peloko, beras naik, gitu. Hari-hari ini yang orang mau belajar. Beras itu dia sebagai kebutuhan pokok. Sembako 9 bahan pokok itu salah satunya beras. Karena orang semua ini orang Indonesia, DP makanan pokok itu nasi. Gitu? Kita dulu ingat waktu kita kecil, kita masih tinggal, kita dari TK sampai SMP kita tinggal di kita pe tante. Jadi kita pe papa mama usaha di Talau, kita orang anak-anak kasih tinggal pak orang pe kita pe papa punya kakak perempuan. Jadi dari TK sampai SMP tinggal di situ. Nah, dulu beras murah, ikan mahal. Jadi orang kalau mau makan, kita pe tante so bilang, kasih banyak nasi. Dia turun pe nasi satu piring itu bol, memang bumbu. Marjip ikan cuma 1 ekor, ikan tudek 1 ekor, dengan sayur kangkung ditambahin dabu-dabu. Kalau tomat mahal, gitu, kita pe tante sebanyak di rica. Kalau rica mahal, dia sebanyak di tomat. Kalau rica tomat mahal, gitu, dia bilang sudah makan jo ikan colo di cuka dengan garam, kon tambah iris di dabu-dabu dengan rica hijau, iris-iris pada dia sesadap itu dia bilang. Jadi ketika waktu itu beras murah, gitu, beras masih murah, jadi ikan di apa mahal. Jadi kasih banyak di beras. Bumbu begitu, itu nasi mau bumbu. Dia bilang kasih banyak di nasi. Jadi orang makan senang, luar biasa. Tapi hari-hari ini keadaan berubah. Beras yang mahal, apalagi ikan mahal naik ikan. Kadang mahal, kadang murah. Maka ini terjadi semulai-mulai naik ikan ini. Mulai naik harga ikan, karena orang bilang tuh semua panen, ini semua bapanin, gitu. Ini semua mulai puasa. Nah, jadi orang ini anak Tuhan mau menyikapi hal ini bagaimana? Kita baca firman Tuhan, ternyata betul ini soal pangan, soal kampung tengah ini di firman Tuhan itu berbicara lama, dari kejadian, dari masa Abraham, Ishak, Yakub sampai Yusuf, pernah terjadi di masalah soal kampung tengah ini. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana orang anak Tuhan mau menyikapi dengan ini kebutuhan pokok ini yang lebih hari lebih naik. Dan kita mau bilang, orang ini mesti mengucap syukur. Orang di Indonesia ini itu beras memang mahal, tapi orang mesti mengucap syukur walaupun dia mahal, tapi ada. Kalau di zaman Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan cuma soal mahal, tetapi memang ada di barang. Artinya apa? Artinya orang mau makan pun itu tidak ada. Sampai kalau orang baca di Abraham di Kejadian 12 ayatnya yang ke-10, Kejadian 12. Oh tuh, orang baca dulu firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 15. Ini turun ayat pokok hari ini. Pengkhotbah 3
ayatnya yang ke-15. Mari kita bangkit berdiri dulu. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Oke, haleluya. Silakan dulu. Pengkhotbah 3 ayat 15 bilang, yang sudah ada dulu apa? Sudah ada. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Jadi firman Tuhan hari ini mau jelaskan buat orang anak Tuhan, kalau bicara soal beras mahal, soal sembako mahal, soal pangan mahal, firman Tuhan bilang, om-om, tante-tante, bukan cuma ini hari, ini masalah ini ada. Tetapi firman Tuhan mau bilang bahwa masalah ini dahulu sudah ada, sudah pernah ada. Dan sekarang orang bersikap bagaimana? Orang mesti belajar, buka Alkitab, orang lihat bagaimana Abraham, Ishak, Yakub menghadapi hal ini, orang ikuti. Oke, orang buka. Kesetanan tuh firman Tuhan tadi, Pengkhotbah 3 ayat 15. Sekarang orang buka Kejadian 12. Kejadian 12 ayatnya yang ke-10. Mari kita bantu dulu Pak Joni bacakan dulu Kejadian 12 ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Haleluya. Zaman Abraham terjadi juga ini kelaparan. Jadi sudah tahu, kalau saya bilang kelaparan itu artinya bukan cuma harga naik, tetapi memang soalnya ada. Jadi nyana ada, mau cari walaupun ada doi, mau cari itu nyana ada, susah. Makanya ini dia turun baca Kejadian 12 ayat 10 ini. Kelaparan timbul di negeri itu, Abraham keluar cari ke tempat lain. Gitu? Turun lanjut. Kejadian 26. Kejadian 26 ayatnya yang pertama. Mari Bapak Joni, mari bantu baca ini. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Terima kasih. Yang kedua, zaman Ishak juga pernah terjadi. Jadi firman Tuhan bilang bukan baru kali ini ada di nama kelaparan. Zaman Abraham so pernah terjadi, zaman Ishak so pernah terjadi. Kalau turun terus lagi sampai di Kejadian 41, di situ lebih hebat lagi. Yakub juga mengalami dia nama kelaparan di Kejadian 41 dan 56. Jadi pada intinya firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 15 mengatakan bahwa yang sekarang ada dahulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Jadi firman Tuhan mau kasih tahu buat orang bahwa anak Tuhan, kalau hari-hari ini
ada berbicara soal beras naik, beras mahal, ya. Dulu cuma 10.000, sekarang sudah 15.000. Ingat baik-baik bahwa peristiwa ini, keadaan ini bukan baru hari ini. Dari zaman Abraham, berapa itu? 44.000 tahun lalu peristiwa ini sudah ada. Makanya orang mau belajar, orang sebagai anak Tuhan, bagaimana orang mau menyikapi hal ini. Karena kita mau bilang ini sudah akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Ada yang mungkin Bapak Ibu bilang, Bro, pasti Cabulu dari 10 tahun lalu orang gembala-gembala, pendeta-pendeta sudah bilang akhir zaman. Sekarang lagi tahun 2024 belum bilang akhir zaman, ya. Memang ini hari-hari terakhir, dan firman Tuhan bilang hari-hari terakhir ini, ya, akan orang mengalami itu masa bukan yang lebih baik, bukan masa atau zaman yang lebih indah. Tapi Tuhan bilang orang akan menghadapi masa yang lebih gelap, yang lebih sukar akan orang hadapi. Ya? Tapi ingat baik, Tuhan punya janji buat orang anak-anak Tuhan. Makanya tadi kita kasih baca ini pengkhotbah 3 ini supaya orang tahu bahwa kejadian ini, setiap peristiwa yang ada hari-hari ini, itu Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah kasih tahu. Jadi kalau orang anak Tuhan beras naik dari 15-18.000, kalau orang sudah mulai, aduh bagaimana ini hidup, bagaimana orang mau makan ini, aduh bagaimana orang mau cari mana, ya? Iya baik-baik. Tuhan sudah bilang lebih dulu di firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, yang pertama mari kita belajar. Bagaimana sikap kita anak Tuhan menghadapi hal ini? Kita ada bagi dua. Kita bagi dua. Yang pertama secara logika, secara orang berpikiran, secara manusia, secara dunia. Dan yang kedua secara firman Tuhan. Beras mahal, secara logika apa yang orang berpikir? Ya, secara logika ini pertama yang mulai menghemat, gitu? Yang kedua, serta itu menghemat apa? Yang kita bilang tadi, kalau dulu paitua rokok, gitu, 30.000 tadi bilang, hari-hari ini boleh pakai rokok, gitu. Boleh tukar tuh beras dengan apa? Salah ya. Boleh tukar tuh rokok dengan apa? Di kaum ibu yang bilang ini. Bagaimana kaum bapak ini, kaum pria? Boleh tukar tuh rokok dengan apa? Boleh tukar tuh rokok dengan beras. Hari-hari ini orang mesti mulai menghemat. Yang kedua, beras itu sebagai bahan pokok, sebagai kebutuhan pokok mahal. Tapi ingat baik-baik, orang ini masih punya makanan alternatif lain. Apa itu? Ubi. Apa lagi? Apa? Bete. Jagung. Apa lagi? Pisang, sagu, kentang. Loh? Ini orang penyaman itu alternatif, ada alternatif lain. Jadi kalau nggak merasa mulai mahal, orang ganti dengan yang lain. Yang ketiga, kurangi makan nasi. Kurangi makan nasi. Baru-baru ini kan beras mahal. Ada satu gubernur di NTT, itu gubernur bilang begini, orang kaya, orang yang ada doi, selalu makan nasi cuma sedikit. Kalau orang miskin, orang susah, nah itu baru makan nasi banyak, sama dengan apa itu? Sama dengan gunung sebutan DP tinggi. Jadi kalau orang mau jadi orang kaya,
Gitu? Orang mau jadi orang yang diberkati, yang baik. Orang mesti belajar makan nasi sedikit, kasih banyak di lauk pauk. Bertanya, dulu siapa orang kaya pemubah hebat, makan nasi cuma sedikit? Sudah tahu, ternyata di nasi itu dia sumber dari segala penyakit. DP kadar gula tinggi. Kenapa orang kaya makan nasi sedikit? Karena kalau dia makan nasi banyak, yang pertama DP gula naik, gula naik. Kedua, kolesterol, berat badan naik. Makanya orang kaya kurang makan nasi supaya apa? Supaya DP kesehatan terjaga. Orang mesti belajar juga jadi sama dengan orang kaya, kasih kurang itu makan nasi. Bagaimana? Setiap kurangi makan nasi, belum bilang berat, berat. Kita lagi begitu, waduh. Kita dari kecil karena tinggal dengan kita petante, waduh, makan nasi banyak, ikan 1 ekor nasi banyak. Tapi itu dia. Mulai berumur, mesti mulai jaga tuh kesehatan. Kasih kurang tuh nasi, kasih banyak di lauk pauk. Oke, itu yang bicara soal logika. Nah, sekarang kita mau bicara soal firman Tuhan. Gitu? Yang pertama saya katakan bahwa di saat krisis luar biasa, pasti ada kesempatan atau ada mujizat yang luar biasa. Amin. Mari kita baca dulu Kejadian 12 ayatnya yang ke-16. Mari Bro Joni baca lagi Kejadian 12 ayatnya yang ke-16. Kejadian 12 ayat 16. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai, jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Haleluya. Kalau orang baca tadi di Kejadian 12 ayatnya yang ke-10, Abraham masuk ke Mesir dalam keadaan apa? Kelaparan. Dalam keadaan krisis, kesusahan, kekurangan. Makanya Tuhan bilang pergi ke Mesir. Nah, orang baca ini firman Tuhan ini Kejadian 12 ayat 16. Tadi dikatakan apa? Hidup Firaun kasih apa pada dia? Kasih semua apa yang dia perlu dikasih. Mari kita baca ulang Kejadian 12 ayatnya yang ke-16. Firaun menyambut Abraham dengan apa? Baik-baik. Gitu? Padahal datang dengan apa? Dengan kesusahan, kelaparan, gitu? Kekurangan. Gitu? Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ini datang dengan masalah, dengan persoalan, tetapi pulang dengan apa? Dengan berkat. Jadinya lebih baik. Orang-orang Tuhan, beras boleh mahal. Ini baru beras ya. Nanti ini mau ke depan ini jangan sudah kira cuma ini dia mau selesai. Oh nyanda. Orang rupiah ini harga beras tidak pernah turun. Dulu beras cuma 2.000, 3.000. Sekarang 15 sampai 18.000. Nyana ada di penama turun. BBM dari dulu nyana ada di penama turun. Semua naik. Orang rupiah tidak pernah turun daripada dolar. Pernah orang dengar orang rupiah menguat terhadap dolar? Tidak pernah. Jadi baik. Orang itu akan mengalami masa-masa yang diberi nama kesukaran besar.
Tapi ingat baik-baik janji firman Tuhan. Masalah krisis datang luar biasa, tapi ingat baik, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan datang juga lebih besar dalam dalam hidup. Amin. Jadi itu dia, jangan pernah khawatir. Mulai hari ini, kalau dari ibu-ibu yang juga bahas status di Facebook, di sosial media, kau bilang beras mahal, aduh susah berapa beras. Loh, baca juga firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 10 sampai yang ke-20. Dari Abraham, orang boleh belajar bahwa ketika krisis datang, masalah persoalan datang, ingat baik, orang punya Tuhan yang ajaib. Tuhan janji ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Siap orang akan terima bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, lewat firman Tuhan, orang boleh belajar bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari, Kejadian 26 ayatnya yang ketiga. Mari, Bro Joni baca lagi. Kejadian 26 ayatnya yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Haleluya. Yang kedua, Tuhan janji bahwa ada apa? Ada penyertaan Tuhan. Ishak boleh alami namanya apa? Kelaparan hebat. Kita orang baca di 26 ayat 1 bahwa peristiwa ini bukan yang pertama kali, dan Ishak juga mengalami hal yang sama. Tetapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Hari-hari ini anak Tuhan ingat baik, orang ke Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan Tuhan. Kita pernah bawa firman Tuhan bicara soal Maleakhi 3. Coba sudah perhatikan, zaman Maleakhi itu sama dengan zaman hari-hari ini. Maleakhi itu adalah zaman di mana kitab terakhir di Perjanjian Lama sebelum memasuki Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama, dari kitab Maleakhi menuju masuk ke Perjanjian Baru di kitab Matius Kuliah, itu ada satu gap, antara tahun mungkin di sekitar 300-400 tahun. Dan di zaman Maleakhi ini, saudara tahu bahwa orang Israel itu dia merasa bahwa kelihatannya Tuhan itu tinggalkan dia orang. Karena dulu dari orang baca dari Kejadian, dari zaman Abraham, dari Adam sampai Abraham, terus sampai zaman Israel, hakim-hakim raja dari Israel, selalu Tuhan Allah itu berbicara bagi bangsa ini. Dia utus raja, nabi, dia selalu utus orang untuk supaya orang Israel tahu bahwa Allah itu ada menyertai dengan orang Israel. Selalu berbicara. Tapi saudara perhatikan, di zaman Maleakhi ini kelihatannya Tuhan diam, Tuhan Allah diam, Tuhan tak bicara. No? Sampai ketiga waktu itu dikatakan di Maleakhi 3, kalau orang buka di Maleakhi 3 itu dia, coba orang buka Maleakhi 3. Kalau orang baca di Maleakhi 3, kelihatannya
Tuhan ini, manusia waktu zaman orang Israel pada zaman Elia, kelihatannya Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak berbicara, Tuhan itu kayak tidak ada. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, orang juga akan mengalami fase atau masa yang sama. Sudah perhatikan ya, dulu orang di Sulawesi Utara ini, sekali kalau ada bilang hamba Tuhan dari luar negeri datang, hamba-hamba Tuhan besar bikin KKR di Manado, paling kurang itu lapangan KON, paling besar itu sampai lapangan itu Stadion Keramat dipakai untuk bikin KKR. Tapi saudara berikan, hari-hari ini banyak-banyak hamba Tuhan bikin KKR, mau di KONI ke lapangan KONI di Manado, selalu nyenak sampai full, penuh. Kadang-kadang cuma dia bikin di Ratahan, bikin di Tombatu. Kenapa tidak bikin di Manado? Gitu? Karena kalau bikin di Manado tidak full, tidak sampai begitu luar biasa. Dulu orang di GPDI banyak sekali hamba Tuhan yang luar biasa. Ada yang Manukutu, baru siapa lagi? Ada Max Bola, siapa lagi? Banyak hamba Tuhan di GPDI kalau bikin KKR, woi, ribuan orang dari Minahasa turun, orang dari Sangir datang, semua datang untuk mau terima firman Tuhan. Tapi hari-hari ini, coba saudara perhatikan, kurang. Bahkan kita mau katakan lebih banyak Gemoi datang. Orang ketika Gemoi datang, lebih banyak orang pilih di situ. Sampai sempit jalan-jalan, jalan susah. Ya. Kenapa begitu? Waktu kemarin lagi masa pandemi 2020, 21, 22 pandemi, ya, baru bilang begini, mana mau nimpe pendeta-pendeta mujizat, mana mau nimpe hamba Tuhan yang dulu berdoa orang mati boleh bangkit, orang sakit kanker boleh sembuh. Mari mana mau nimpe hamba Tuhan datang kemari doakan ini pandemi. Ya. Orang bilang soalnya tidak ada, so kelihatannya sudah ada. Itu Tuhan kok jauh, itu Tuhan kok kayaknya tidak mau dengar orang berdoa, itu Tuhan kok kayaknya tidak ada. Makanya orang baca di Meleakhi 3 ini, Meleakhi 3, mari Nur Joni baca Meleakhi 3 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Satu-satu orang baca ya, ayat 13 dulu. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Oke, stop dulu. Tuhan begini, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ini aku ini kurang besar. Artinya bicara kurang ajar tentang siapa? Tentang Tuhan. Gitu? Tetapi kamu berkata, ini orang manusia bilang, apa yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Gitu? Orang manusia bilang, Tuhan, apa sih yang kita bicara tentang Tuhan sampai Tuhan bilang orang ini kurang ajar? Nah, terus Bro Joni, ayat yang ke-14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oke, stop dulu. Ini orang-orang bilang sia-sia, nyana guna beribadah, nyana guna cari Yesus, nyana guna sembah Tuhan. Ya, ingat tak waktu pandemi? Ngoni mau masuk gereja cuma bikin jangkit itu pandemi, bikin jangkit di virus corona. Ngoni mau pergi gereja, memang dengan ngoni di gereja, ngoni boleh terhindar dari itu pandemi. Mau masuk gereja, dia tidak mau masuk gereja,
sama-sama mau terima di pandemi. Betul enggak? Televisi bilang, stop beribadah, stop kumpul-kumpul, semua masing-masing di rumah, beribadah semua masing-masing di rumah. Jangan dulu beribadah. Udah, sama dengan firman Tuhan ini. Sia-sia kata orang beribadah, nyanda guna orang beribadah. Oke, lanjut Bro Joni. Ayat yang ke-15. Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Oke. Berikutnya, orang bilang lebih senang orang dunia. Jadi orang fasik, jadi orang-orang saudara tahu apa orang fasik? Orang-orang dunia, orang-orang yang tidak taat akan firman, itu dinamakan orang fasik. Orang bilang lebih mujur jadi orang dunia. Gitu? Pembaroko, pemabuk, dengan apa lagi? Pembormain parampuang, pembajudi, dan pembapa lagi. Lebih senang orang berhidup, walaupun orang beri-beri begitu, tapi karena orang berhidup lebih bahagia. Apalagi lebih senang orang dunia, sembah-sembah patung, orang lebih kaya dari orang. Orang kesian mesti mau pergi gereja, ya orang hidup mau bagi. Susu kemarin kan mau cari beras setengah mati. Kok orang dunia bikin dosa, bikin hal yang baik, tapi kayak orang hidup lebih senang. Sama tak di firman Tuhan, di apa yang Tuhan alami hari-hari ini di tahun 2023-2024 ini. Saudara yang baik, zaman Meliak itu sama dengan zaman hari-hari ini. Zaman di mana orang mau siap, mau jemput, mau tunggu kehadiran Yesus Sang Juru Selamat itu datang yang kedua kali. Orang lanjut terus Burjoni, ayat yang ke-16. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Haleluya. 18. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Ingat yang baik, bagian yang terakhir Tuhan bilang sekali lagi. Ini Tuhan Allah yang bilang ini. Sekali lagi ada perbedaan antara siapa? Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang fasik. Ingat yang baik, ada perbedaan. Sekarang kita tanya, apa yang perbedaan? Jadi perbedaan orang yang hidup beribadah kepada Tuhan ada di nama penyertaan Tuhan. Amin, amin. Nyata ada hidup yang lebih baik, yang lebih luar biasa selain hidup yang disertai oleh Tuhan. Hidup dia boleh mau pontang panting, mau jadi seperti apa, ya? Rudal, zium, rudal ke sana-sana. Tapi kalau ada di nama penyertaan Tuhan, ingat baik, itulah hidup yang paling luar biasa. Ishak boleh hadapi kelaparan, Ishak boleh hadapi masalah hidup yang besar. Tapi ingat baik, ada di nama penyertaan Tuhan.
Orang kalau lihat ini kisah Abraham dan Ishak, ini orang bilang sok kelaparan lagi. Kalau orang bilang mesti masuk di sarang penyamun. Mesir itu bicara soal sarang penyamun, Filistin itu bicara soal sarang penyamun. Saudara, kalau bicara Mesir itu kegelapan luar biasa waktu itu. Filistin itu musuh besar daripada ini Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai pada zaman Israel juga pun itu Filistin itu musuh besar. Dan firman Tuhan bilang, karena mesti pergi di Filistin, karena mesti pergi di Mesir. Itu orang bilang sama ada baik-baik di tanpa sendiri, gitu. Ada baik-baik di Nusa Tenggara, gitu. Kalau Tuhan bilang nganak pergi masuk di sana di poso sana. Sudah tahu untuk poso ada apa? Ada konflik, ada masalah di situ dulu, dimasukkan di situ. Tapi itu dia, ingat baik-baik. Namanya ada penyertaan Tuhan, ada Tuhan beserta dengan kita. Yang penting dimanapun kau ada, dia jangan pernah takut. Dia selalu ada sama-sama dengan Tuhan. Kalau orang baca ini firman Tuhan ini kesian, Abraham ke istri ambil, ambil. Ishak ke istri ambil lagi itu raja, istri ambil. Kelihatannya dalam bahaya besar, kelihatan dalam keadaan yang tidak nyaman. Tapi itu dia, namanya ada penyertaan Tuhan. Orang akan lewati itu dengan hal-hal yang luar biasa. Amin. Orang baca dia yang Ishak tadi, Kejadian 26. Mari, boleh dibaca ayatnya yang ke-12. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Firman ini firman Tuhan yang bilang ya. Di tahun yang sama, artinya tidak lama-lama, tidak mau tunggu di berapa tahun, di tahun yang sama, di waktu yang sama, Tuhan Allah menyertai dan memberkati Ishak. Padahal di mana? Di kandang lawan, di kandang musuh, di tempatnya orang Filistin, di tempat orang yang mestinya orang akan mengalami kesusahan, akan mengalami apa? Kesesakan. Mungkin dia orang boleh bikin susah sama dia, tapi firman Tuhan bilang Allah menyertai Ishak. Dan ketika Ishak ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan sendiri bilang di tahun itu juga apa? Kita baca lagi ulang. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Saya percaya hari-hari ini krisis mulai datang, gitu. Ini mulai dari harga minyak. Biasa harga minyak cuman kalau bensin mungkin di 7.000, 8.000. Sekarang berapa sih saudara? 10.000. Pertalite 10.000. Beras dari harga dulu di bawah 10.000 naik jadi 10.000, sekarang 15 sampai 18.000. Tapi ingat baik, orang anak-anak Tuhan ada di nama penyertaan. Kalau Tuhan menyertai orang, jangan pernah takut di hidup ini. Pasti selalu ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Yang terakhir, Kejadian 41 ayat 46.
Kejadian 41 ayatnya yang ke-46. Mari, Juni akan baca. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ayat 47. 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Haleluya. Yang terakhir, masalah besar, krisis besar, tapi lebih baik. Tuhan akan kasih hikmat yang double, yang luar biasa, melebihi daripada orang-orang yang lain. Gitu? Orang tahu kejadian waktu Yusuf ini, Yakub dan Yusuf ini itu kelaparan juga. Tapi Tuhan datang hadir kepada Yusuf dan Tuhan kasih hikmat. Yusuf timbul, kasih mimpi para raja. Lalu Yusuf artikan mimpi itu, dan tidak semua orang boleh dapat hikmat seperti itu. Itu hikmat yang luar biasa yang Tuhan kasih bagi Yusuf. Boleh artikan untuk mimpi raja. Akhirnya Yusuf lakukan sesuai dengan apa yang dengan mimpi itu. Kumpul 7 tahun. Semua hasil dari 7 tahun itu kumpul semua di lumbung-lumbung. Karena sesudah 7 tahun panen ini dia ada yang dinamakan 7 tahun kelaparan. Dan ketika begitu kelaparan masuk, fase 7 tahun kelaparan itu masuk, Yusuf sudah bersedia semua, dia kumpul semua. Semua di lumbung-lumbung, semua dia kumpul penuh. Persiapan untuk 7 tahun menghadapi kelaparan. Jadi nyawa itu orang anak Tuhan. Di saat krisis apapun, Tuhan pasti kasih hikmat bagaimana orang menghadapi hari-hari ini. Dan saya percaya hari-hari ini orang itu mesti lebih setia dengan Tuhan. Amin. Kita mau bilang sekali lagi, orang beribadah itu dia bukan hal yang sia-sia. Dunia boleh bilang, waduh ngapain beribadah, lebih baik hari ini mana dicari kerja supaya kamu boleh dapat doi, kamu boleh kasih makan untuk keluarga. Bagi apa orang di gereja boleh dapat doi di gereja, loh? Tapi ini lebih baik utamakan Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang setia, supaya 3 hal ini orang boleh terima daripada Tuhan. Yang pertama apa? Mujizat. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Yang ketiga, hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan bilang, tadi tolong sebaca di Pengkhotbah 3 ayat 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah pernah ada. Kalau orang alami masalah persoalan, buka firman Tuhan, cari di firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini orang pedoman hidup. Orang kalau beli televisi, beli kulkas, kalau orang beli produk Jepang, jangan beli produk Cina. Kalau produk Cina, DP buku petunjuk pemakaian cuma tipis, cuma 1 lembar atau 2 lembar. Tapi kalau orang beli produk yang asli yang mahal, gitu, beli kulkas LG, kulkas Samsung, dapat buku gambar tebal, buku petunjuk pemakaian. Jadi ketika orang mengoperasikan pertama kali ini kulkas, baca tuh buku baik-baik. Nanti dia akan bilang, kalau terima kulkas, jangan kasih tidur. Loh? Terima kulkas, mesti kasih berdiri di kulkas. Habis antar, jangan dulu pasang di kulkas.
Tunggu dulu berapa jam, baru pasang kulkas. Kalau langsung kasih menyala, baru ambil dari toko dari Manado, lewat Amurang, lewat Lobu, lewat Masisilian, baru sampai di sini kulkas baru. Sampai di sini kompak gembala langsung colok, langsung pedas. Selesai kulkas LG, selesai kulkas Samsung. Jadi mesti baca tuh buku petunjuk pemakaian. Dia bilang kalau terima kulkas, masuk dalam rumah kasih hadiah dulu sama dia. Jangan dulu sih menyala, tenang dulu, kasih berapa jam, 6 jam, baru colok. Orang kehidup manusia, ini orang ke buku petunjuk pemakaian. Ini Alkitab. Bagaimana orang mau jalani ini hidup? Bagaimana orang mesti menjalani hidup? Baca di Alkitab. Semua di sini dia bilang, waktu orang lahir mesti bagaimana, waktu orang menjadi orang dewasa mesti bagaimana, sampai orang mau zaman akhir zaman mau datang tunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali mau jadi seperti apa dan mau bagaimana, semua ada di sini. Alkitab, manusia pe buku petunjuk pemakaian. Sama di kulkas, masuk awet, baca baik-baik, itu buku petunjuk pemakaian. Manusia kalau mau suka awet, suka hidup luar biasa, tahan lama, baca Alkitab. Dan orang boleh lihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Amin. Kurang lebih amin. Bagaimana? Mulai hari ini sampai di rumah buka Alkitab, orang baca di firman Tuhan. Apa firman Tuhan bilang, itu orang lakukan. Karena kalau orang lakukan apa yang firman Tuhan bilang, sama dengan kulkas, boleh awet. Itu buku petunjuk pemakaian kulkas di halaman belakang, dia bilang, kalau itu kulkas ada bermasalah, itu selalu tulis di halaman paling belakang, buku petunjuk pemakaian. Kalau kulkas ada masalah, hubungi call center, hubungi dealer resmi, hubungi service center resmi. Kalau hubungi teknisi salah-salah, ya siap nikmati DP analisanya salah-salah. Tapi kalau namanya orang kulkas Samsung LG, orang pergi bawa di service center Samsung LG, sampai kemarin langsung bilang, apa DP masalah? DP masalah kulkas menyala tapi tidak dingin. Oh, kulkas menyala tapi tidak dingin. Dia bilang, periksa ini, periksa ini. Mungkin bapak loh, tasok periksa tetap sama. Dia bilang bawa kemari, nanti kita servis. Namanya agen service center Samsung. Walaupun itu kulkas dia soalnya tidak hidup, so pel, so bagaimana, namanya dia agen resmi Samsung atau LG, dia pasti bisa perbaiki. Sama dengan motor lagi, orang motor Toyota apa gitu? Pak Gembala motor itu apa Pak Gembala? Taruna. Hah? Taruna. Yasuo Taruna. Oke, kalau itu Daihatsu. Soalnya nak hidup tahun berapa Pak Gembala? 2002. Ini contoh ini Daihatsu Taruna 2002. Soalnya nak hidup. Sedangkan mau starter soalnya boleh, soalnya nak hidup. Karburator itu so injeksi. Oh, so injeksi. Semua suprisannya tidak ada di rusak, tapi di motornya ada menyala. Sudah tahu, Pak Gembala bawa direk, bawa di Daihatsu. Bawa di Daihatsu, dia cuma colok, DP kabel cek, kalau dia buka di komputer, dia boleh dapat tahu DP masalah di mana. Yang penting kancang ini Pak Gembala,
Kalau semua wali dealer, semua apapun dia boleh perbaiki. Saudara punya mobil Toyota, apapun dia rusak, bawa di dealer Toyota, pasti dia boleh perbaiki. Saudara bawa ke sana Kijang tahun 1980, gitu, dia boleh backing itu 1980, jadi sama dengan 2024. Boleh dia ganti mesin, boleh berjalan. Semua namanya dia yang backing di pabrik di situ, pasti dia boleh backing. Begitu juga orang yang manusia. Di firman Tuhan ini jelas bilang, kalau ada masalah dan persoalan, lapor call center Tuhan Yesus. Apapun masalah, apapun kerusakan, sebagaimana Toyota sanggup perbaiki, Toyota Kijang 80, orang Tuhan Yesus juga, dia sanggup memperbaiki, menolong hidupmu. Dia tidak peduli tahun berapa, dia tidak peduli berapa cc, dia tidak peduli berapa kerusakanmu, dia boleh bikin jadi 100% sama dengan baik. Intinya apa? Baca ini firman Tuhan ini. Hari-hari ini orang mesti setia banyak baca firman Tuhan. Masalah apapun hari-hari ini baca firman Tuhan. Orang bikin susah, orang bikin jahat, apalagi orang bikin bodoh, orang bikin tipu, baca firman Tuhan. Orang bikin takut, apalagi sakit penyakit, apalagi orang perlu ini dia, orang perlu firman Tuhan. Amin. Mau setia baca firman Tuhan? Mana angkat Alkitabmu? Mari angkat firman. Mana Alkitabmu? Angkat Alkitabmu. Ini orang yang bisa kalah hari-hari ini. Sebenarnya ada yang dibawa Alkitab. Kalau tidak kita bawa, angkat tuh handphone. Mana? Angkat. Oh, ingat baik. Firman Tuhan, Tuhan kasih. Bukan cuma sebagai kasih begitu. Tuhan kasih di firman Tuhan supaya orang mesti baca. Amin. Ingat baik. Beli kulkas, beli televisi. Jangan dibuka kamar langsung. Kasih keluar televisi, keluar kulkas langsung pakai. Ingat baik. Ambil dulu di buku pemakaian, baca dulu apa yang Tuhan mesti bikin. Itu juga itu orang manusia. Mau jalan usaha, mau jalan hidup, baca dulu di firman Tuhan. Apa Tuhan mau bicara tentang orang? Apa di firman Tuhan mau bicara tentang orang keadaan ini? Dan saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Saudara lihat Tuhan mulai menyuci. Pak Gembala pakai celana hitam, jas krem. Kita pakai jas hitam, celana krem. Ini matching orang dua hari ini. Mari, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Mari Gembala bantu nyanyi. Boleh tahu Gembala lagu ini? Boleh? Kita boleh kesawat Gembala. Jangan
Semua peristiwa keadaan boleh terjadi, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ada mujizat, ada penyertaan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan Yesus menyertai anak Tuhan hari-hari ini. Masalah apapun, krisis apapun, tetap percaya, tetap setia dengan Tuhan, tetap rajin beribadah cari Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu akan menolong, selalu akan membimbing, menyertai setiap keadaan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau menyertai, memberkati pelayanan tempat ini ya Tuhan. Bertabur bersama dengan Ibu Tuhan, Engkau selalu berkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya tidak ada sia-sia bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan bilang lewat firman Tuhan, cari dahulu kerajaan beserta dengan isinya, dan yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ketika mereka menghadirkan hadirat Tuhan di tempat ini, kami percaya yang lain-lainnya, segala kebutuhan mereka, keperluan mereka pasti Tuhan Yesus sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga buat Bro Joni Tuhan. Engkau berkati selalu apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, semua Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami juga setiap jemaat yang ada di sini ini Tuhan, Engkau memberkati. Kalau hari ini mereka datang dengan masalah, persoalan, sakit penyakit, kami berdoa mereka pulang dengan kemenangan, mereka pulang dengan pertolongan dan kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya? Kita sudah mendengarkan firman Allah ya. Sekali lagi secara pribadi dari mimbar ini saya ucapkan terima kasih ya. Kami di sini belum lama Bapak Ibu Saudara, khususnya buat rombongan Bapak Stanley ya. Kami jalan 2,5 tahun. Kalau secara organisasi baru bulan Januari lalu baru 2 tahun. Jadi karena saya biasa melayani daerah Kepulauan Riau, selalu mengucapkan pantun. Saya mau beri pantun sebagai ucapan terima kasih saya. Hari Minggu kita beribadah, dihadiri oleh Pak Stanley, Akong, dan rombongan serta istri. Kita yang ada di tempat ini, saya ucapkan terima kasih. Pasti kita semua diberkati. Puji Tuhan Saudara. Sekali lagi terima kasih Pak Stanley yang boleh hadir dalam ibadah kami yang ada di GPDI Mawar Saron. Bahkan Akong juga, Ama juga ada di sana, luar biasa. Tuhan memberkati setiap taburan-taburan jerih kita di dalam melayani Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan ya. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala, karena di sini pemain musiknya masih tunggal. Jadi puji Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian dan kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kita. Haleluya. Jiwaku rindu Tuhan,
Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Biar apapun yang kita berikan untuk Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dan setelah kita memberikan korban persembahan, kita akan masuk pada pengumuman untuk ibadah kita berjalan seperti biasa. Hari Minggu orang sama-sama baku dapat di tempat ini, orang sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, seperti halnya firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang disampaikan oleh evangelis Bapak Stanley Cangkulung. Mari orang mau setia beribadah kepada Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, kesukaran yang datang, kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Karena di dalam setia kepada Tuhan ada janji Tuhan yang luar biasa, ada mujizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, bahkan ada hikmat pengertian yang Tuhan taruh bagi kehidupan kita, sehingga dalam kita menjalani hidup ini kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia yang ada, tetapi kita mau terus pandang Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan terus menyatakan kasih setia Tuhan, Tuhan terus menyatakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya itu yang menjadi doa dan harapan kita semua jemaat Tuhan yang ada. Dan untuk ibadah kita, ibadah wadah untuk hari Rabu, ibadah sekolah minggu jam 3 sore, orang sama-sama bawa orang anak-anak datang beribadah, datang berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk hari Kamis ada ibadah rayon. Dan untuk hari Kamis ini Ibu, jadi untuk ibadah rayon kita pada minggu ini akan digeser ke hari Minggu, karena hari Minggu ada ucapan syukur ulang tahun dari anak Ponomban Runtukahu. Nanti jam 5 biasa. Jadi jam 5 orang ada ibadah di keluarga Ponomban Runtukahu, itu adalah ibadah rayon. Dan untuk hari Sabtu, hari Jumat ada doa dan puasa. Orang sama-sama berdoa, bergumul bukan hanya berdoa buat rumah tangga kita, orang juga berdoa buat pelayanan yang ada, buat masa depan anak-anak kita. Orang berdoa untuk perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Dan hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja setengah 7 malam. Jadi biar orang baru berapa tuh pemuda remaja, orang datang beribadah, orang datang memuji memuliakan Tuhan. Dan hari Minggu orang kembali berjumpa di tempat ini. Oke. Puji nama Tuhan. Itu pengumuman, dan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini.
bersama di penghujung ibadah kami Bapa di surga, yang oleh anugerah kemurahan Tuhan, Tuhan telah kirim hamba Tuhan, rombongan Bapak Stanley, dan saat ini sedang ada dalam perjalanan menuju